Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat calon bupati dan calon wakil bupati Bapak Haji Abidin Jaaba dan Bapak Dedi Mirzan. Yang terhormat ketua tim pemenangan Bapak Haji Gafarudin dan Abangda Muhammad Kasir. Yang terhormat tokoh agama, tokoh adat, tokoh perempuan, tokoh pemuda, dan seluruh peserta kampanye terbatas pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat, karunia dan hidayahnya sehingga kita pada malam yang berbahagia ini dipertemukan dalam agenda rapat terbatas penyampaian visi dan misi kampanye pasangan nomor 3 dengan akronim ABDI. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat hingga umatnya sampai akhir zaman. Ya, Bapak Ibu sekalian, sebelum kita lanjutkan kegiatan ini, kami mengucapkan terima kasih banyak atas atensi kehadirannya dalam rangka mendengarkan visi dan misi. Karena rapat terbatas ini adalah salah satu rangkaian yang diatur secara khusus dalam regulasi KPU terkait dengan proses penyampaian visi dan misi, agar masyarakat tidak membeli kucing dalam karung, agar masyarakat mengetahui apa visi, apa misi dari kandidat tersebut. Maka diadakanlah rapat terbatas. Ketiga pasangan calon bupati Kabupaten Kota Taliabu atau seluruh calon yang ada di Indonesia ini wajib untuk melakukan roadshow dalam rangka penyampaian visi dan misi. Maka ketika kita hadir bukan berarti bahwa dia ini pendukungnya ini karena dia hadir di sini, bukan. Tapi karena kita hadir untuk mendengarkan apa visi dan misi setiap kandidat, agar supaya dalam menentukan pilihan kita masyarakat mengetahui apa yang menjadi program prioritas dari calon tersebut. Itulah fungsi dari rapat terbatas ini. Kemudian Bapak Ibu sekalian, ada partai politik yang mengusung kandidat, dan dalam regulasi juga untuk pemilihan bupati dan wakil bupati, gubernur dan wakil gubernur, aturan membolehkan masyarakat atau kelompok masyarakat mengusung calon kandidat bupati dan wakil bupati atau gubernur dan wakil gubernur. Maka di depan kita saat ini dengan akronim ABDI lahir dari kumpulan KTP masyarakat yang menyatakan dukungan kepada mereka. Jadi modal awal yang kita miliki itu ada di sekitaran angka 7 ribuan yang kami sempat masukkan ke KPU karena berhubung waktu yang sangat terbatas melalui sistem yang online, itu hanya di angka sekitar 4.700-an. Seperti itu. Jadi ada di beberapa waktu yang lalu di Jogja ini ada KPPS dan PPL Panwas yang kemudian hadir untuk memverifikasi. Berarti di desa Jogja ini juga ada dukungan moral kandidat kita pada malam hari ini. Kandidat kita ABDI pada malam hari ini mengusung visi dan misi Taliabu Emas, perubahan untuk perbaikan. Kita tahu bersama bahwa negeri ini sudah 11 tahun mandiri. Namun ketika berbicara tentang apa yang dilakukan, mereka memberikan alasan bahwa anggaran kita terbataslah. Usia kabupaten ini baru seumur jagung lah. Pertanyaannya yang logis adalah, apakah di usia kita atau apakah ada jagung yang berusia 11 tahun baru kita panen?
Anggaran kita kalau kita akumulasi selama 11 tahun ini di angka 4 sampai 5 triliun, Bapak Ibu sekalian. Oh, terlalu banyak uangnya itu. Karena terkadang 1 juta saja di rumahnya kita tidak ada. Saya tidak berbicara Bapak Ibu, saya berbicara saya punya pribadi ya. Uang 800 miliar, 600 miliar per tahun. Mereka bilang bahwa itu sedikit. Bagaimana tidak mau sedikit? Kalau setelah jadi bentuk kebijakan, anggaran tersebut uangnya diambil, pekerjaannya tidak dikerjakan. Tamate arahan itu. Maka dalam menentukan pilihan pemimpin tersebut, masyarakat diharuskan untuk kritis. Kita harus menggunakan nalar dan pikiran kita, mengkritik diri kita sendiri bahwa layak dan pantaskah saya memilih mereka itu. Tidak bisa lagi kita memberikan amanah itu kepada orang-orang yang tidak memiliki tanggung jawab. Tidak boleh kita menitipkan amanah-amanah itu kepada mereka yang tidak amanah. Kepemimpinan bupati ini adalah amanah. Rakyat diharuskan kemudian untuk kritis. Apa yang akan dilakukannya? Apakah bisa mereka melakukan itu? Bisa raho. Oh. Jadi Bapak Ibu sekalian, masyarakat Desa Jarjoga, momentum ini harus dimanfaatkan sebaik-baiknya. Momentum ini harus dimanfaatkan sebaik-baik mungkin. Karena kita, generasi-generasi sekarang ini, generasi-generasi tua, generasi-generasi kami, akan ditanyakan oleh anak-anak bahwa apa yang telah kalian lakukan untuk kami. Visi utama dari kandidat kita adalah menutup pintu-pintu kebocoran dan pemborosan serta korupsi anggaran daerah atau yang disebut dengan APBD. Ya, mungkin itu juga salah satu poin penting yang menjadi dasar saya berada di hadapan Bapak Ibu sekalian. Mengapa bukan jalan dulu? Mengapa bukan fasilitas kesehatan dulu? Persoalan utama kita adalah kebocoran anggaran, pemborosan anggaran, dan anggaran kita dikorupsi. Jelas itu Bapak Ibu sekalian. Saat debat kemarin sudah sempat disinggung oleh kandidat kita bahwa itulah akar masalah yang akan mereka cabut sehingga kita bisa membangun fasilitas-fasilitas ini dengan baik. Tapi harus pemimpinnya amanah. Kalau mereka berada dalam satu lingkaran atau satu sistem, maka apa yang terjadi hari ini akan terjadi 5 tahun yang akan datang. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan berhubung keterbatasan waktu. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita yel-yel dulu ya. Kalau saya teriak, siapa kita? Bapak Ibu jawab, Adi. Kalau 3 kali. Kalau saya sebut Oli. Ya, jadi kalau saya teriak, siapa kita? Jawab, Adi. Kalau saya teriak, Adi, Bapak Ibu teriak, benar.
Kita mulai ya. Siap? Ya. Bapak-bapak yang saya punya, bapak-bapak harus lebih semangat. Karena semangatnya bapak-bapak ini memberikan kami semangat juga kepada yang muda-muda. Ya, siapa kita? Siapa kita? Siapa kita? Abdi menang! Abdi menang! Abdi! Terima kasih. Baik, Bapak Ibu sekalian, mungkin itu tadi adalah pemanasan yang sudah disampaikan. Selanjutnya kita langsung saja buka acara ini dibuka sekaligus dengan pembacaan doa kepada Ustadz Zul. Waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati calon Bupati Pulau Taliabu paslon nomor urut 3 Haji Abidin Jaba Sarjana Hukum. Yang saya hormati Wakil Bupati Pulau Taliabu paslon nomor urut 3 Bapak Dedi Mirzan. Yang saya hormati Ketua Tim Pemenangan paslon nomor urut 3 Bapak Haji Ghafaruddin. Yang saya hormati tim kampanye Bapak Muhammad Kasir yang menyertai kita dalam perjalanan ini. Yang saya hormati Pak Imam Masjid Derjoga, para tokoh masyarakat, hadirin dan hadirat, semua yang sempat hadir di tempat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat berjumpa di pertemuan kita malam ini dalam rangka sosialisasi dan penyampaian program kerja paslon nomor urut 3 untuk 5 tahun yang akan datang. Kegiatan ini sangat penting untuk menyampaikan gagasan-gagasan, ide-ide cerdas untuk Taliabu yang lebih baik. Kalau kita merasa bahwa Taliabu hari ini masih mengalami banyak ketertinggalan dan kekurangan dibanding daerah-daerah lain di sekitar, maka di malam ini penting untuk kita hadir mendengarkan sebuah pendapat, sebuah gagasan, sebuah ide cerdas untuk masa depan Taliabu yang lebih baik. Terutama karena kita orang ini adalah umat Islam wajib menjadikan hidupnya hari ini lebih baik dari kemarin. Dan umat Islam wajib menjadikan masa depannya jauh lebih baik daripada hari yang telah berlalu. Di dalam ayat yang biasa dibaca oleh para imam di masjid atau setiap kita salat, ada ayat walal akhiratu khairul laka minal ula. Kehidupan di akhir, kehidupan masa depan jauh lebih baik dan lebih utama bagi kita semua. Olehnya itu, untuk mempersingkat waktu agar sebentar nanti waktu cukup luas untuk para kandidat kita memberikan gagasan-gagasan tentang program kerja, maka kita mulai pertemuan kita di malam ini dengan membaca doa agar Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, memberikan berkah, memberikan kita petunjuk, memberikan kita jalan yang terang dalam menjalani kegiatan kita di malam ini dan yang akan datang. Bapak Ibu sekalian, kita mulai dengan membaca surat Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسولك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير Allahumma ya Allah, wahai Tuhan yang Maha Agung dan Maha Perkasa, berilah kami petunjuk jalan yang terbaik untuk bisa mewujudkan masa depan Taliabu yang jauh lebih baik dari masa lalunya. Allahumma ya Allah yang Maha Agung dan Maha Perkasa, berilah kami ilmu pengetahuan, berilah kami petunjuk, berilah kami kekuatan, berilah kami kesempatan, berilah kami usia yang panjang, berilah kami usia yang penuh berkah, berilah kami kesehatan, berilah kami kekuatan,
agar bisa mewujudkan masa depan Taliabo yang lebih baik. Allahumma ya Allah yang Maha Agung dan Maha Kuasa, berilah kami kesempatan, kekuatan untuk menyukseskan paslon nomor urut 3 Haji Abidin Jabar Sarjana Hukum dan Deddy Mirzan untuk menjadi Bupati dan Wakil Bupati Pulau Taliabo periode 2024-2029. Allahumma ya Allah, berikan mereka kekuatan, berikan mereka kesehatan dan kesempatan, berikan mereka ilmu, pengetahuan, informasi yang baik agar bisa mewujudkan seluruh program kerja demi Taliabo yang lebih baik. Allahumma ya Allah, bila mana ada sekelompok orang yang menghalang-halangi perjuangan ini demi untuk sekelompok orang yang memperkaya diri dan membiarkan masyarakat Taliabo dalam kesengsaraan, Allahumma ya Allah yang Maha Agung, yang Maha berkehendak, hentikan perjalanan kelompok itu karena mereka membuat warga Pulau Taliabo sengsara. Allahumma ya Allah, kabulkanlah permohonan kami. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala habibina al-Mustafa Muhammad ibn Abdullah wa alihi tahirin sallallahu alaihi wa alihi wasallam ajma'in. Hadirin, semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengabulkan permohonan kita demi masa depan Taliabo yang lebih baik. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi pembukaan sekaligus pembacaan doa yang telah disampaikan oleh Ustadz Zulkarnain. Semoga doa yang kemudian telah kita panjatkan secara bersama tadi dapat diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sang pemilik alam raya di kesempatan ini. Mungkin tanpa berlama-lama, langsung saja kita dengarkan apa yang kemudian menjadi pemaparan pada pertemuan kita di malam hari ini terkait dengan visi misi dari pasangan nomor urut 3 yang akan disampaikan oleh Pak calon Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabo, yaitu Bapak Deddy Mirzan. Waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Haji Abidin Jabar Sarjana Hukum, calon Bupati Pulau Taliabo. Yang saya hormati Ketua Tim Pemenangan Abdi Bapak Haji Kawarudin dan seluruh tim kampanye Abdi yang ikut bersama kami. Yang saya hormati Pak Kasir yang alhamdulillah bisa bersama-sama malam ini di tempat ini. Yang saya hormati Pak Haji Rusli, Pak Haji Salimu, semua orang-orang tua yang ada di Torjoga, bapak-bapak dan ibu-ibu, serta semua hadirin yang alhamdulillah bisa menghadiri undangan yang telah kami sampaikan. Jadi kita melihat kondisi kita melihat keadaan daerah kita. Sebenarnya biar tidak kami sampaikan, pasti Bapak dan Ibu juga sudah mengetahui, karena kita semua punya rasa dan punya akal. Kalau kita menggunakan pikiran kita dengan baik, pasti persoalan yang ada di daerah kita tahu. Kita dari Jorjoga mau ke Bobong, otomatis hanya sampai di Todoli yang bagusnya. Selanjutnya kita akan
menghadapi ombak yang begitu besar di darat. Sesudah menghadapi ombak dan kita sampai di Leyte, kita akan naik rakit untuk sampai Genghel. Habis itu juga kita akan menghadapi ombak di darat dari Gele sampai ke Beringin. Maka dari itu, diakui dan tidak diakui, proses pembangunan daerah kita sangat terlambat. Sangat-sangat terlambat. Maka dari persoalan-persoalan yang ada, kita harus melakukan perubahan. Kita harus sepakati bahwasanya marilah kita lakukan perubahan untuk daerah ini. Dirubah semuanya, yang tidak baik harus dirubah total, dan yang sudah baik kita akan pertahankan. Tapi kalau saya melihat keadaan hari ini, semuanya rusak. Rusak total. Maka dari itu, kami datang dan hadir di tempat ini juga karena adanya dukungan dan doa dari masyarakat Jorjoga. Karena kami sampai ke sini, kemarin ada bantuan KTP dari saudara-saudara kita yang ada di sini. Dan alhamdulillah hasil verifikasi faktual itu pun diakui. Jadi kami akan mengingat bahwasanya salah satu kampung yang berjasa memberikan kami pintu untuk sampai ke tempat ini ada masyarakat Jorjoga. Jadi kami pastikan untuk semua masyarakat Talebo kami bertanggung jawab, tapi kami akan khususkan juga masyarakat yang ada di Jorjoga ini. Jadi kita melihat bahwasanya rata-rata dan kebanyakan yang berada di sini, penduduk di sini adalah kita yang merantau dari luar daerah. Ada juga yang pribumi, tapi yang banyak yang dari luar daerah. Maka kita datang ke sini, saya lihat rata-rata masyarakat yang ada di sini hadir di Jorjoga untuk berkebun. Itu alasan yang pertama. Selanjutnya mulai berkembang, ada yang jadi nelayan, ada yang jadi pengusaha di sini. Tetapi pada dasarnya kita merantau ke Taliabo ini dulu untuk berkebun. Maka apabila amanah ini diberikan kepada kami abdi, kami pastikan. Dan kami pastikan tidak akan ada masyarakat yang ada di Taliabo ini yang nantinya haknya dirampas oleh orang lain. Jadi ke depan persoalan kebun-kebun kita, di mana kebun itu telah kita korbankan, kita berjuang, kita panen sampai menanam dan akhirnya berbuah dengan sudah puluhan tahun, di suatu saat dirampas oleh orang lain. Bagaimana perasaan itu? Jadi harus seperti apa? Kita ke depan harus memastikan semua kebun-kebun, bapak-bapak dan ibu-ibu harus memiliki sertifikat. Jangan sampai besok lusa, karena Taliabo ini pada saat ini lebih besar dan lebih luas wilayah tambang. Kalau di zona tambang ini lebih besar, berarti melebihi daratan, berarti sampai ke laut. Berarti otomatis di bawah cengkeh-cengkeh kita, di bawah pala-pala kita itu ada tambang. Jadi mulai sekarang kita harus berpikir siapa pemimpin yang akan mampu mempertahankan hak-hak kita nantinya. Jangan sampai kita memilih pemimpin yang nantinya setelah mereka duduk, mereka berpikir yang penting mereka mendapatkan keuntungan yang bisa masuk di saku mereka. Jadi ini pasti, apa yang kami sampaikan, apa yang sudah kalian dengar, niscaya kami akan tunaikan. Persoalan kedua, untuk saudara-saudara saya semua yang ada di Jorjoga, bapak-bapak, dan yang masih muda-muda, yang mau ke depan bekerja sama dengan perusahaan daerah, nanti kami juga akan kucurkan bantuan 1 miliar satu desa,
untuk rompong. Karena di sini saya lihat banyak nelayan. Jadi nanti kami akan berikan rompong untuk dipasang di sini. Dan rompong ini nantinya akan dibeli dan diolah oleh daerah. Meningkatkan harganya demi kesejahteraan masyarakat. Hari ini rompong-rompong yang ada di laut ini diambil di angka 3.000, ada yang 2.500 dan bahkan ada di angka 1.500. Tetapi apabila amanah ini diberikan kepada kami, maka ini kita akan dongkrak sampai di angka 7.000 rupiah. Jadi disetting diambil di angka 7.000. Kemudian bapak-bapak tidak usah takut bahwasanya timbangan-timbangan akan berkurang. Karena timbangan-timbangan ini akan disaksikan oleh bapak-bapak. Karena kita akan olah dan kita akan timbang hanya di Bobong. Jadi bapak-bapak bisa kita sama-sama ke Bobong untuk kita olah. Jadi di Bobong hari ini sudah ada cold storage. Kami tinggal akan tambahkan pabrik es dan ABF untuk percepatan pengerasan es ikannya. Jadi kalau sudah ada, tinggal gampang. Kapal kontainer sudah sandar di Bobong. Jadi kita dongkrak ini yang tadi otomatis masyarakat tambah penghasilannya kali 3 bahkan kali 4. Tidak usah ragu. Rekam penyampaian kami ini supaya besok lusa kami tidak tunaikan, kalian datang sampaikan ini Bapak juga ternyata penipu sama dengan mereka. Persoalan yang ada di sini kita masuk kepada kesehatan. Pustu di sini sudah ada ke belum? Jadi untuk pustu kami pastikan, karena semua desa yang kami kelilingi hanya ada di beberapa desa yang pustunya hidup. Supaya masyarakat ada yang sakit bisa berobat ke tempat yang terdekat yaitu pustu. Jadi ke depan pustu akan dibangun, kemudian dilengkapi fasilitas-fasilitas kesehatannya. Kemudian tenaga medisnya juga harus ada. Supaya ada yang sakit bisa ke pustu. Sesudah itu, kita akan pastikan dari Jorjoga menuju ke Gala jalannya mulus. Kalau jalannya mulus, ada saudara-saudara kita yang sudah berobat ke pustu ini harus dirujuk ke Pase, naik 1 tingkat yaitu ke puskesmas, otomatis harus jalannya juga bagus. Karena kenapa? Karena kita menjaga jangan sampai penyakitnya bertambah. Karena tadinya diantar untuk dibawa ke puskesmas hanya sakit perut, dibawa dengan model jalan hari ini bisa-bisa tambah salah urat. Kalau salah urat otomatis harus ditangani oleh medis dan ditangani oleh tukang urut. Jadi harus kita pastikan. Kemudian untuk persoalan pendidikan, kami di Abdi di dalam 10 prioritas kami di situ telah kami jelaskan bahwasanya kami akan berikan beasiswa kepada anak-anak yang berprestasi dan tidak mampu. Jadi beasiswa ini bukan akan diberikan kepada anak-anak pejabat, tetapi diberikan kepada anak-anak yang berprestasi dan tidak mampu. Dan juga kalau amanah ini diberikan kepada kami, kami pastikan bahwasanya di Jorjoga ini harus ada yang kita kuliahkan di kedokteran. Jadi beasiswa ini akan didapatkan oleh orang yang berprestasi dan tidak mampu. Hari ini yang terjadi di daerah kita yang ke kedokteran ini rata-rata saudara pejabat atau anak-anak pejabat. Kami pastikan ke depan kita akan garis semua itu dan kita melihat siapa sebenarnya yang memiliki potensi untuk diberikan. Jangan takut. Dan juga untuk PNS pejabat kepala desa yang ada di Jorjoga, saya sampaikan dan mudah-mudahan kalian mendengar penyampaian saya.
Tapi kalau kalian tidak mendengar, saya berharap kepada masyarakat untuk sampaikan ke mereka. Untuk tidak mencoba-coba melakukan penindasan, mengarahkan masyarakat ke salah satu pasangan calon. Tidak usah bantu kami. Berikanlah dan gunakanlah hak kalian dengan baik. Netralitas bapak-bapak tolong dijaga. Berikanlah haknya masyarakat untuk menentukan pilihannya sesuai dengan hati nurani masyarakat Georjoga. Apabila kami dapatkan ada pejabat, ada PNS yang coba-coba mengarahkan, karena banyak informasi yang telah kami dapat, kebanyakan diarahkan ke nomor urut 2. Dan kami ketahui dari masyarakat, dari mata-mata yang kami pasang, akan kami garuh habis-habisan. Kami garuh ini bentuk pembinaan ke depan, supaya ke depan di 2029 nantinya, dia benar-benar sadar bahwasanya kita harus netral di dalam pemilihan ini. Dan juga sekarang marilah kita berpikir untuk masyarakat Taliabo, untuk memutuskan mata rantai dinasti yang ada di Taliabo. Kalau hari ini kita memberikan lagi kepercayaan kepada mereka, maka niscaya ke depan jangan pernah berharap anak-anak kita, saudara-saudara kita akan memimpin negeri ini. Jangan kita berharap ke depan adik-adik kita, saudara-saudara kita akan menjadi anggota DPR ketika kita tidak memiliki meni-meni. Karena arahan itu jelas mana calon-calon yang akan mereka kasih jadi. Kalau kami diberikan amanah, kita akan bongkar dan kita akan pastikan bahwasanya ke depan orang-orang yang akan berpotensi akan mendapatkan kedudukan. Kami akan lakukan standar pelayanan minimal, baik kesehatan, pendidikan, itu pasti akan kami lakukan. Kami ke depan di dinas pendidikan kita akan pastikan yang memimpin dinas pendidikan adalah orang yang berkualitas, bukan orang yang ternyata ijazahnya pun ijazah palsu. Bagaimana pendidikan di Taliabo bisa meningkat kalau pemimpinnya saja ternyata ijazah palsu yang digunakan? Otomatis otaknya juga parah, otak palsu. Jadi saya minta gunakanlah hak pilih kalian betul-betul. Dan mudah-mudahan di tanggal 27 bulan 11 nanti bapak-bapak dan ibu-ibu bisa mengingat Bapak Haji Abidin Jaaba dan Deddy Mirjan bahwasanya kami adalah kandidat nomor urut 3. Ada titipan pantun dari Indonesia Barat. Dia adalah orang Taliabo. Saya bacakan pantun ya. Gadis-gadis Georjoga pandai menari, menari memakai selendang sutra. Perubahan Taliabo yang kita menanti-nanti, mari realisasikan bersama Abidin dan Deddy Mirjan nomor 3. Masyarakat Georjoga pandai memancing ikan. Ikan dijual di pasar rakyat. Abidin Jaaba dan Deddy Mirjan siap lakukan perubahan dan perbaikan untuk Taliabo. Pasangan nomor urut 3, pilihan yang tepat. Demikian yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Haji Abidin Jaaba selaku calon bupati kita yang insya Allah akan menjadi bupati Kabupaten Pulau Taliabu periode 2025-2030 kepada Bapak. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati saudaraku Deddy Mirjan, calon wakil Bupati Pulau Taliabo nomor 3, Pak Haji Gabarudin selaku tim, Pak Muhammad Kasir selaku juru kampanye,
Pak Ustadz juru kampanye Pak Yadin LO dan seluruh rombongan dari pihak Panwas, Bapak-bapak dari pihak keamanan, Pak Imam, Pak Edi Salimu, dan Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Hasbiyallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. La haula wa la quwata illa billah. Patut kita panjatkan puji dan syukur yang setinggi-tingginya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang akan memberikan kekuasaan kepada yang dia kehendaki, dan Allah pula yang akan mencabut kekuasaan dari tangan yang kehendaki. Berkat limpahan tauhid dan hidayahnya, pada malam yang berbahagia ini kita dipertemukan di Desa Arjomjoga. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam ini merupakan titik awal untuk melakukan perubahan di Pulau Taliabu. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, sebelum saya menyampaikan paparan visi misi apa yang kami akan lakukan setelah kami terpilih menjadi bupati, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Haji Abidin Jabar, sarjana hukum, putra dari Desa Anggele, anaknya Haji Jabar, istri dari Keramat, anak 3. Satu sekarang jadi anggota DPRD Kota Bau-Bau, yang satunya sementara kuliah di Fakultas Kedokteran di Makassar, yang satu masih SMA, 3 anak. Pengalaman pekerjaan saya 3 periode menjadi anggota DPR, 2 periode di Kota Bau-Bau. Di periode awal dan itu periode terakhir adalah kita masih memilih wali kota dipilih oleh DPR. Setelah itu yang terakhir di tahun 2002. Setelah itu diserahkan kepada rakyat. Jadi kami 20 orang anggota Dewan Kota Bau-Bau ketika itu memilih wali kota. Jadi hanya 20 suara yang akan menentukan siapa yang akan menjadi wali kota. Saya hari ini menjadi pengusaha perumahan. Saya bangun BTN. Itu pekerjaan saya hari-hari. Kemudian pengusaha air, saya punya PDAM pribadi yang kita saluri, yang kita airi kepada seluruh masyarakat di perumahan. Ada beberapa perumahan di Kota Bau-Bau di daerah Simpang 5. Kemudian Pak Haji Gawarudin mengajak saya untuk coba kita maju di Taliabu. Di saat itu saya sesungguhnya diminta oleh Buton Selatan untuk menjadi calon bupati di Buton Selatan oleh Pak Lukman Abu Nawas, Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara yang ketua DPD Partai PDI Perjuangan Sulawesi Tenggara. Saya diminta untuk calon bupati dan tentunya mereka siapkan. Tapi pada saat yang bersamaan juga saya diminta untuk masuk bertarung di Kota Bau-Bau dan di Wakatobi. Haji Gawarudin dia bilang kalau bisa kasihan itu negeri. Kalau Pak Abidin tidak maju, hampir dipastikan tidak ada calon lain. Karena kita sudah lihat bahwa calon-calon lain dipastikan tidak akan ada pintu. Lebih baik Bapak mari ke Taliabu. Saya bilang sesungguhnya dari semua pilihan-pilihan ini, saya memilih untuk istirahat. Karena urus politik ini capek. Saya mau ingin fokus mempersiapkan diri bagaimana kehidupan akhirat. Saya hari-hari dalam 5 tahun terakhir ini saya lebih banyak di masjid. Saya lebih banyak duduk untuk di tengah malam jam 3 saya sudah bangun duduk. Setiap hari Senin, Kamis kita puasa, semua tengah bulan kita puasa. Hari-hari kita mempersiapkan diri untuk menuju perkampungan yang abadi, pengampunan akhirat. Saya kasih tahu Haji Gawarudin untuk urusan dunia saya anggap sudah cukup. Yang ada saja ini repot untuk bertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Apalagi kita mau menambah. Jadi cukup. Tetapi dia mendesak dan banyak pihak yang datang kadang sampai dia menangis. Kasihan ini negeri. Mari bantu kami. Temani kami kita berjuang. Maka dengan tawakul kita ikhtiar
bersama dengan Nyonya, dan pada akhirnya di atas kapal pada saat itu dari Ambon menuju Bau-Bau, kita bismillah untuk merespon apa yang diinginkan oleh kawan-kawan untuk maju menjadi calon bupati. Jadi calon bupati ini bukan saya ambisi, karena kalau kita mau cari duit, sesungguhnya jangan calon bupati. Calon bupati ini untuk tempat untuk kita mengabdi. Kalau mau cari duit itu cocok kita jadi pengusaha. Karena kalau kita pengusaha tahu untung dan ruginya. Tapi kalau bupati ini benar-benar mau mengabdi kepada rakyat. Karena apa yang kita abdikan kepada rakyat itu akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kenapa seluruh kawan-kawan tokoh-tokoh masyarakat tokoh masyarakat Taliabu yang ada di luar gelisah terhadap keadaan kita hari ini? Karena Taliabu ini berdasarkan keputusan Presiden nomor 63 tahun 2024 ditetapkan sebagai daerah yang tertinggal. Tahu tertinggal itu? Dia tertinggal itu dia tidak naik kelas. Kenapa dia tidak naik kelas? Karena dia punya rapornya semua dia merah. Kalau rapornya dia merah begini, kemudian kita masih mau lanjutkan, kasihan ini kita punya negeri. Yang akan menentukan masa depannya ini negeri kita. Karena menurut kami negeri ini sesungguhnya sudah sakit parah, sudah kronis penyakitnya, sudah implikasi penyakitnya, komplikasi penyakitnya. Dan tadi sudah dijelaskan oleh LO kami bahwa sumber penyakit yang paling mendasar dan tidak bisa kita akan membangun kalau penyakit ini tidak kita kuburkan. Penyakit pertama adalah pemborosan. Sedikit-sedikit artis. Sedikit-sedikit artis. Yang kedua, bocor. Bocornya terlalu besar. Sehingga setengah mati kita isi, pasti tidak akan ada isinya. Duit yang begitu banyak, dia bilang duit sedikit. Bandingkan saja anggaran untuk jalan dari 10 tahun terakhir ini kurang lebih 800 miliar. 800 miliar itu saya di mana-mana saya bilang kalau itu ditukar dengan uang logam, kemudian kita hambur di sepanjang jalan ini, itu selesai. Apalagi hanya kita berikan aspal atau sistem. Tapi kenapa tidak pernah selesai ini? Karena bocor, karena dia curi, dia rampok. Kalau kita ini harus diakhiri, ini harus dikubur, ini penyakitnya ini harus diangkat, dibuang, dikubur, supaya kita bisa membangun. Maka langkah pertama yang kami akan lakukan setelah kita kuburkan ini, penyakit yang kita angkat, kita hilangkan di penyakit, mulai dari kepala daerahnya harus sederhana. Tidak boleh dia bergaya mewah. Kalau masyarakat dia naik sabun Nusantara, kepala daerah naik sabun Nusantara, tidak perlu pakai mobil-mobil mewah, tidak perlu pakai speed yang mengakibatkan pemborosan, boros, habu-habu uang rakyat. Maka pertama dari kepala daerah harus sederhana. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, maka langkah pertama setelah kita menguburkan ini semua adalah kita akan cepat membangun jalan, jembatan keliling Kota Taliabu. Setelah jalan jembatan keliling Kota Taliabu ini kita selesaikan, maka kami punya program menyediakan mobil bus yang akan mengantar bapak-bapak untuk silaturahmi dari kampung ke kampung, dari kampung ke pusat ibu kota, naik turun. Di mobil itu hanya perlihatkan KTP gratis. Tidak perlu bayar, karena uangnya pemerintah, mobilnya mobil pemerintah, bahan bakarnya dibeli pemerintah, sopirnya digaji.
kepala daerah yang kita akan pilih ini tadi dia mengatur uang. Ada 800 miliar uang setiap tahun yang diakui. Pertanyaannya apa yang kamu orang dapat dari uang ini? Kalau bukan dana desa tidak akan dapat di kampung ini. Apa yang kita dapat? Maka kalau kami terpilih itu antara lain jalan harus selesai. Kalau jalan dan jembatan sudah selesai, mobil bus sudah selesai, kantor dan badan dan dinas di Bobong sana jangan lagi main kontrak. Ini sampai sekarang masih main kos-kos. Tidak ada kabupaten kota di Republik ini yang sama usianya dengan kabupaten Pulau Taliabu yang kantor badan dan dinasnya masih kontrak. Tidak ada. Terkecuali Taliabu. Memalukan. Kabupaten yang sudah punya usia sudah 11 tahun, kantor badan dan dinasnya masih kontrak. Duit itu kemenakan. Ini harus saya sampaikan. Kebetulan saya calon dan ini harus saya sampaikan supaya bapak-bapak, ibu-ibu tahu. Jangan kita tepuk tangan dalam suasana daerah kita yang seperti ini. Bapak ibu hadirin yang berbahagia. Kemudian kita akan cepat membangun bandara. Kita di tahun 75. Di tahun 79, saya punya orang tua, dia pernah charter pesawat bersama dengan bapaknya Pak Ustadz, ada 6 orang, dari Surabaya, mendarat di Bandara Bobong, naik Garuda. Di tahun 79 itu Pak, kabupaten kita di Wakatobi sana belum ada bandaranya Pak, masih mimpi. Apalagi Banggai yang penghasilannya hanya keladi. Mimpi mereka Pak. Tahun 79, kita sudah 2 bandara Pak, ada Bandara Bobong dan ada Bandara Sau. Hari ini Pak Katobi sudah 2 bandaranya, kita tidak ada bandara Pak. Memang benar-benar negeri ini diantar ketertinggalan Pak. Masih kita mau pilih lagi. Jadi berhenti, kita ganti dulu. Biar dia pahit, kita ganti rasa dulu. Apalagi memangnya dia manis. Setelah bandara kita selesaikan, tadi Pak Wakil sudah menyinggung bahwa ada program yang kita memberikan kesejahteraan buat masyarakat, meningkatkan perekonomian masyarakat. Kita mengalokasikan anggaran dari 800 miliar itu kita tarik untuk bagaimana masyarakat mendapatkan kegiatan ekonomi, kegiatan usaha, maka kita mengalokasikan anggaran 1 miliar 1 desa. Untuk apa yang 1 miliar saja? Untuk usaha. Tadi sudah disinggung, ada usaha rokok, mau usaha dagang, mau usaha apa, silakan. Tapi itu akan kita melakukan studi kelayakannya. Studi kelayakannya apa yang dilihat? Studi kelayakannya dilihat. Kalau hasilnya banyak, mau dijual di mana? Kita tidak lagi bicara mau jual di Luhut. Kita tidak bicara lagi jual di Bitung, tidak. Kita sudah akan buka lembaran baru, membuka pasar global. Kita sudah akan ekspor. Karena dari negeri kita ini negeri yang paling kaya raya, sumber dalamnya luar biasa. Tapi kemudian kita tertinggal. Tidak masuk akal Pak. Duit yang banyak itu bilang sedikit, bukan sedikit, tapi duitnya dikorupsi. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, buat pegawai negeri sipil P3K, kami mengalokasikan anggaran, artinya ada penambahan penghasilan buat pegawai negeri sipil P3K dalam bentuk TPP dan kami bayarkan setiap bulan. Jadi sekali lagi buat pegawai negeri sipil P3K kami akan memberikan tambahan penghasilan dalam bentuk TPP dan kami bayarkan setiap bulan. Ini bukan baru, di daerah lain sudah lakukan, sudah lama lakukan, malah 20 tahun yang lalu Jembrana sudah lakukan itu.
Apalagi pegawai negeri kita ini kan baru hanya 1.000 lebih, Pak. Hanya 1.000, kurang lebih 1.600 pegawai negeri kita ini. Di daerah lain yang ribuan sampai 5.000, 7.000 masih bisa dialokasikan anggaran itu, apalagi ini hanya 1.000 lebih. Di daerah lain, di kabupaten lain, pegawai negerinya sampai 4.000, 5.000 masih dia bayarkan, kemudian masih bisa membangun. Kita ini pegawai negeri kita hanya 1.600, tidak dibayarkan lagi, tidak bisa lagi tidak membangun. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, juga kepada para kepala desa, para perangkatnya, para imam dan para pendeta, kami akan tambah gajinya. Dan kami bayarkan setiap bulan. Oleh karena itu, saya mengimbau kepada bapak-bapak, ibu-ibu, untuk kali ini kita ganti dulu, yang lain dulu. Kita coba, karena mereka sudah kita uji, 20 tahun kita uji mereka, Pak. Hasilnya kita main rakit-rakit, hasilnya kita main pece-pece, hasilnya kita main debu, dan kos dari Jorjoga menuju Bubung begitu besar kosnya, Pak, biayanya. Salahnya siapa? Salahnya kita semua, karena masih kita pilih. Yang memilih mereka maupun tidak mereka, sama-sama kita menderita. Jadi untuk kali ini kita ganti dulu, Pak. Kita ganti rasa dulu, Pak. Kalau saya dengan Pak Dedi, kalian bisa tak sambung. Kita bisa selalu paham. Kalau yang lain ini, Pak, nggak bisa berani tidur, Pak, di kampung-kampung. Nggak berani tidur. Mereka takut, apalagi mau makan sama-sama, Pak, tidak bisa. Kalau saya dengan Pak Dedi, kita bisa tidur sama-sama di rumah Bapak-Bapak. Bisa kita makan sama-sama kasuan. Kita bisa curhat-curhatan. Tapi kalau mereka nggak berani, Pak, kalian, nggak akan berani kalian telepon, Pak. Dan insya Allah, kami mau calon bupati ini bukan untuk mencari duit, bukan. Cari bupati ini ada semata-mata untuk mengabdi, memperbaiki ini negeri. Barangkali mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Saya mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang dalam penyampaian kami. Kalau ada yang tersinggung, tapi apa yang kami bicarakan itu sebuah kebenaran. Katakan yang betul itu sekalipun dia pahit. Dan apa yang kami sampaikan ini, kami bisa pertanggungjawabkan di mana saja. Karena ini bukan sesuatu yang hoax. Dan kalau ada isu-isu yang negatif terhadap kami, yang jelasnya bahwa kami tidak pernah korupsi. Kami 3 periode menjadi anggota DPRD, tetapi tidak pernah ada temuan. Tidak ada temuan. Tetapi yang lain, dan kami sangat meyakini bahwa kalau kami terpilih jadi bupati dan wakil bupati, yang namanya potong-potong itu kita hentikan. Bapak-bapak yang kepala desa yang punya gaji 12 bulan, bayar 9 bulan itu tidak akan pernah terjadi, Pak, di pemerintahan kami. Ini yang sudah di dalam piringnya, Pak, ini sudah piringnya kepala desa ini. Atau aparatnya ini, masih diambil lagi, Pak. Apalagi yang di tempat lain. Satu contoh, Pak, yang saya bisa perlihatkan. Jalan dari Salati menuju Gledeh, atau jalan dari Beringin menuju Gele, menuju Salati itu ada miliar anggarannya. Ada miliar anggarannya, Pak. Dari Gele menuju Gledeh itu 12 miliar anggarannya. Ya, 16 miliar anggarannya. Duitnya sudah dicairkan, proyeknya tidak dikerjakan. Dan kasus ini bukan hanya di situ, banyak. Tapi mungkin tidak cukup, karena kalau kita cerita itu 1 malam tidak akan selesai. Karena terlalu banyak. Bagaimana yang di pantai selatan,
Bagaimana yang di pantai timur? Barangkali mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tambahkan sedikit. Jadi supaya juga masyarakat juga bisa ketahui bahwasanya hari ini jadikan otomatis begini, kita itu ingin bergabung bersama dengan kandidat yang memenang. Kalau kita bergabung kepada yang kalah, tidak bagus. Kita harus bergabung dengan kandidat yang memenang. Jadi hasil survei yang terbaru, Abdi itu sudah berada di posisi teratas. Kedua, itu ada di CPM, dan ketiga ada di Sasa. Kita sudah meninggalkan nomor 2, 02, itu sudah 2,5%. Ingat, mereka berada di petahana, presentasinya hanya di angka itu. Saya yakin dan saya percaya kekuatan oposisi, kekuatan yang mengharapkan perubahan, kekuatan yang ingin melihat Taliabo maju, pasti akan semakin meningkat. Mudah-mudahan kita di Jorjoga juga memiliki pemikiran yang sama. Jadi masyarakat tidak usah takut kalau ada ancaman-ancaman yang datang, tolong informasikan kepada tim kami atau langsung ke kami. Kami akan datang. Jadi mari kita semua menyatakan sikap dan berani untuk melawan. Jangan kita takut, mereka juga manusia biasa. Soeharto saja seorang jenderal bisa tumbang, apalagi sama-sama sipil, sama-sama masyarakat biasa. Jangan takut ya. Sudah saatnya diganti dan sudah saatnya Abdi menang. Terima kasih. Oh iya, ini perlu diklarifikasi betul bahwa kami dari awal ini kami tidak dihitung. Karena gerakan kami senyap. Tapi perlu dicatat bahwa pilkada Taliabo dari 4 kali, 2 kali Sula, 2 kali kita bersama terpisah, itu kekuatan oposisi ini bertambah dari waktu ke waktu. Di pilkada 2005, kekuatan oposisi itu hanya 5.000. Di pilkada 2010, masih Sula, kekuatan oposisi itu dia meningkat menjadi 9.000. Setelah kita Taliabo pertama mekar, kekuatan oposisi itu dia meningkat lagi menjadi 13.000. Yang terakhir pertarungan antara Aliomus dengan Ade Ucu, Muhammad Sarif, itu dia meningkat lagi menjadi 15.800. Selisih tinggal 1.000 lebih. Kalau kajian ilmiahnya pasti tetap akan naik, tapi kita tidak butuh dia naik. Kalian bertahan saja, selesai bola-bola. Karena mereka dia paku bagi. Selesai bola-bola, Pak. Nggak usah bertambah. Padahal dalam ilmu ilmiahnya, ilmu pengetahuannya, dia harus naik. Kenapa harus dia naik? Karena gaji kepala desa disunat. 12 bulan tidak dibayar. TPP pegawai tidak dibayar. Dianggarkan tapi tidak dikasih. Jalan tidak diperbaiki, semua fasilitas hancur dan berantakan. Tambah rusak. Kondisi ini tidak ada jalan untuk memperbaiki, pasti membuat kekecewaan buat masyarakat. Jadi hitungannya pasti akan naik, tidak akan mungkin bertambah. Tapi kita tidak butuh dia naik, dia bertahan, kalian bertahan saja dengan kekuatan yang kemarin, selesai bola-bola. Oleh karena itu, tidak usah takut dan buat pegawai negeri sipil, apalagi aparat desa, tolong, kami minta tolong. Kami tidak akan mengganggu bapak-bapak, tapi kalau kalian main-main, apalagi mengalokasikan anggaran desa untuk kegiatan politik ini, untuk salah seorang calon, insya Allah kami akan kejar kalian sampai di ranah. Oleh karena itu jangan kalian main. Begitu pula pegawai negeri jangan. Karena saya dengar kalian sudah mau kumpul-kumpul uang, mau patungan.
untuk mendukung salah satu calon. Jangan. Hentikan itu semua karena suasana masyarakat ini butuh perubahan. Kita sudah keliling ini, tinggal beberapa desa yang belum kami masuk. Alhamdulillah, dan kami kemarin setelah kami pulang dari debat, mungkin ada kalian bisa menyaksikan perdebatan itu melalui televisi. Kami tiba pas di Kendari, tiba-tiba tadi apa disampaikan oleh wakil, kita lihat kaget ada survei. Hasil survei itu yang tadinya kami ini dibelakang karena tidak pernah dihitung, sekarang kami di depan. Dan kami yakin ke depan ini kita makin maju karena banyak kekuatan yang masuk sekarang. Ini kita sudah tidak berbelok kiri kanan ini Pak. Kami akan bergabung. Malah kemarin ada yang dari salah satu desa, dosa saya sebut, dia bilang katanya ada mau pertemuan khusus ke Pak Haji. Saya bilang dari kelompok mana? Kan ini semua kelompok-kelompokan ini kan kita sudah rangkul ini. Masih kelompok mana? Ternyata dari kelompok kuning yang tidak mau masuk melalui kelompok posisi. Dia mau langsung melalui karena malu-malu kan. Saya bilang tidak masalah. Kita akan ketemu. Dan itu yang terjadi Pak. Ini semua adalah gelombang dari kekuatan kuning bergabung di kita. Jadi jangan usah ragu. Karena yakin bahwa kami sangat yakin bahwa tanggal 27 November yang akan terpilih nomor 3. Sehingga kalian mengancam itu kalau masih ada kekuasaan, kalau sudah tidak ada kekuasaan, mengancam siapa lagi? Barangkali itu tambahan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika kemudian sudah disampaikan satu hal tambahan dari saya bahwasanya terkait dengan pasar global, pasar dunia dan juga strategi itu bukan hanya ada di visi misi pasangan nomor urut 3, melainkan itu juga adalah perintah undang-undang. Silakan nanti proses di Undang-Undang nomor 23 tahun 2015 tentang pemerintahan daerah. Yang hari ini juga sudah dirubah menjadi Undang-Undang nomor 9 tahun 2015 tentang pemerintahan daerah. Itu nanti Bapak proses saja secara keseluruhan pasal-pasal itu. Baik, sebagai tambahan bahwa apa yang kemudian sudah disampaikan oleh Bapak Haji Abidin Ja'aba juga Bapak Edi Nurgan di malam hari ini, kiranya kami membuka kesempatan kepada masyarakat untuk bertanya ataupun memberikan pendapat ataupun saran kepada pasangan nomor urut 3 yang ada di hadapan kita secara bersama di kesempatan ini. Dari masyarakat ada yang ingin bertanya? Yang ingin bertanya ataupun ingin memberikan saran pendapatnya, sehingga di sini masyarakat langsung yang bisa bertukar pikiran dengan kandidat yang ada di hadapan kita pada kesempatan yang begini. Ada yang ingin bertanya? Ada yang ingin bertanya terkait dengan apa yang sudah disampaikan tadi? Ada yang ingin bertanya? Ayo ibu-ibu, bapak-bapak, jangan takut. Malah, arah betul kalian untuk betul malah. Ada yang ingin bertanya? Sekalipun kita ingin bertanya, tapi ingin memberikan saran ataupun memberikan pendapatnya terkait dengan apa yang sudah disampaikan atau dari para tokoh hadir di waktu yang ada. Ada yang ingin bertanya? Ada yang mau bertanya atau memberikan masukan kepada kami supaya bapak-bapak dan ibu-ibu mau bergabung bersama kami, atau kami mau harus seperti ini supaya kami mendukung bapak? Ada tidak? Emang kami siapa tahu aneh keraguan di dalam pikiran sok yang masih menjadi tanda tanya, baik kami hanya dia, atau ada saran dari kalian bahwasanya ketika bapak terpilih harus ini yang bapak lakukan untuk betul. Saya hanya mengingatkan masyarakat Terbuka, tidak ada yang mampu mengubah nasib suatu kaum jika kita tidak mau mengubah. Jadi dengan dasar itu tadi bahwasanya mari kita bersama-sama rubah ini keadaan. Jadi
Tidak ada yang bisa merubah nasib satu kaum jika kaum itu tidak mau merubah nasibnya sendiri. Nanti ayatnya Pak Ustaz Zulkarnain yang berikut. Ada yang mau bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung saja ke poin. Di sini mudah-mudahan doa kita terkabulkan untuk paslon nomor 3, Pak Abdi bersama Deddy Dirjen apabila terpilih 2024. Permintaan saya dari Sejur juga untuk program bahwa tolong bikin jembatan jalan yang ada dari Lopon lari ke mulut air Kaimpang, Bevak terus ke jalan Kaimpang, agar orang yang ke kebun yang tadinya tidak sampan bisa lewat jalan darat. Cuma itu saja. Jarak berkisar paling 400 atau 500 meter. Walaupun dia tidak permanen, cuman jembatan kayu pun itu oke. Yang penting bisa. Ada. Terima kasih. Baik, kami di Abdi ada salah satu nantinya ke depan untuk jadi ke depan nanti kita akan panggil tim ahli untuk uji kelayakannya. Jadi kan mau diuji kelayakan ini kan saya lihat ini banyak bakau di sini. Supaya ke depan juga ada kegiatan masyarakat bersama-sama dengan pemerintah daerah untuk budidaya kepiting. Jadi ketika kita mau budidaya kepiting, otomatis juga akan kita buat jembatan untuk membatasi kepiting ini keluar. Jadi dibuat jembatannya yang akan digunakan oleh petani, dan kemudian itu kita akan buat modelnya kayak empang. Jadi ada jaring nanti yang akan membatasi keluarnya kepiting nantinya. Jadi kalau hanya di angka 400 meter, kita buatkan jembatan untuk jalan tani, saya rasa itu tidak ada masalah. Karena ke depan juga anggaran itu kita akan prioritaskan untuk masyarakat Pulau Taliabu dengan cara seperti apa? Kita mengetahui masyarakat di Kabupaten Pulau Taliabu lebih besar adalah petani dan nelayan. Otomatis kalau kita mau pro terhadap masyarakat Taliabu, masyarakat Taliabu, alokasi anggaran itu harus masuk ke dua dinas, Dinas Pertanian dan Dinas Perikanan dan Kelautan, kita dongkrak juga anggarannya. Jadi kalau jalan yang Bapak maksud jembatan tadi 400 meter itu bukan masalah, dipastikan kita akan selesaikan di tahun pertama. Jadi di tahun pertama kita akan prioritaskan permintaan masyarakat Jorojoga. Oke, ada lagi? Ada tambahan Pak Haji? Ditambahkan jawabannya. Jadi ke depan di Taliabu, karena selama ini belum ada tim percepatan pembangunan ekonomi Pulau Taliabu, salah satu yang akan masuk di situ adalah Bapak Haji Arifin Abdul Majid. Pak Arifin kita akan gunakan tenaganya di sini, termasuk Bapak Sumbangan Baja kita akan hadirkan ke Taliabu. Bapak Haji Burhanuddin, Insinyur Burhanuddin. Jadi potensi-potensi sumber daya manusia Taliabu yang masih berada di luar daerah akan kita ajak masuk ke Taliabu. Pak Arifin punya pemikiran yang jauh ke depan, tetapi DPR Taliabu sistemnya tidak jalan, sehingga Pak Arifin tidak bisa berbuat banyak untuk Jorojoga karena sistem. Jangan salahkan Pak Arifin. Pak Arifin itu orang cerdas, dia adalah seorang doktor, tetapi karena sistem di sini masih jalan, makanya seperti itulah hasil
yang bisa diberikan untuk Jorjoga. Kami akan ke depan pastikan Pak Arifin, kami akan ajak untuk bergabung membangun Taliabu. Ada lagi pertanyaan, saran dari masyarakat? Pak Laude Kasir ini juga pendamping, nanti dia jelaskan juga. Ke depan juga kita akan pastikan beliau juga akan ada di Taliabu. Jadi semua orang-orang yang punya potensi yang bisa untuk meningkatkan pendapatan masyarakat Taliabu, kita akan undang dan kita berikan pekerjaan di Taliabu. Ada lagi pertanyaan dari sini? Mbak Inamai, ada pertanyaan? Ada pertanyaan mungkin pasarnya atau bagaimana Mbak Inamai? Jadi ini Pak Kasir nanti juga beliau menjelaskan karena beliau ini terlalu banyak pengalamannya juga di bidang kesejahteraan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dedi, Wakil Bupati yang insya Allah bersama Pak Jabidin Jawa terpilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati. Amin. Ya, jadi Bapak Ibu, saya hadir dari Kendari, Sulawesi Tenggara untuk mendampingi beliau. Jika beliau sudah terpilih, saya siap untuk mendampingi Bapak dan Ibu untuk bagaimana mengembangkan kegiatan usaha sesuai dengan yang dikembangkan oleh Bapak dan Ibu semua masing-masing. Pengalaman kami dari Sulawesi Tenggara dan seluruh kabupaten kota, kami sudah pernah memberikan bantuan pendampingan kepada masyarakat sesuai dengan apa yang diperlukan. Jadi Bapak-Bapak memerlukan tentang kegiatan pengembangan usaha di bidang sektor kelautan, perikanan, kami akan hadir untuk mendampingi Bapak dan Ibu untuk pengembangan usaha. Bapak dan Ibu ingin mendapatkan pendampingan di bidang usaha pertanian, insya Allah kami siap untuk datang mengarahkan bagaimana teknis mengembangkan kegiatan usaha sesuai dengan apa yang Bapak dan Ibu akan kembangkan. Tapi dengan tadi bahwa kalau sudah jalan sudah bagus, maka insya Allah usaha-usaha Bapak akan bisa terjual dengan baik. Karena kendala yang penting dan saat ini dihadapi oleh kita semua adalah masalah jalan. Karena biar juga kita memproduksi tentang ikan yang banyak, memproduksi dengan isinya kelapa yang banyak, memproduksi tentang kopra yang banyak dengan isinya cengkeh yang banyak. Kalau kita tidak bisa ambil dari kebun ke pasar, itu tidak akan mungkin bisa kita jual. Sehingga isinya teknis untuk meningkatkan pendapatan usaha, insya Allah kita akan percepat pembangunan ekonomi yang ada di Kabupaten Taliabu. Tolong. Ya. Jadi kita pastikan, apa benar malam ini kita komitmen untuk mendukung pasangan calon nomor 3? Satu kali lagi, kita komitmen untuk mendukung. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Ini ada Pak Haji Kawardi, Ketua Tim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya tambahkan sedikit bahwa jika terpilih nanti akan dibentuk tim percepatan pembangunan ekonomi yang anggotanya itu orang-orang profesional. Sehingga yang disampaikan tadi tentang Samisade, 1 miliar satu desa itu akan dikembangkan. Masyarakat akan diberikan bantuan rompong, kemudian harganya dinaikkan. Pemerintah daerah melalui perusahaan daerah menangkap, kemudian menjualnya ke Jakarta. Kemarin sudah kita survei ke Jakarta, di kebutuhan ikan Jakarta itu dalam satu hari 9.500 ton per hari. Sehingga apapun berapapun kita tangkap akan terjual. Kemudian hasil kopra kita mungkin kita juga akan tingkatkan. Karena nanti akan kita buatkan, akan dipandu, akan dibuatkan
minyak murni. Kalau dalam bahasa Inggris namanya VCO, Virgin Coconut Oil. Minyak murni ini 1 liter harganya 650.000. Sedangkan 1 liter itu dia butuhkan 10 buah kelapa. Harganya $45. Kalau uang Indonesia ini 650.000. Sehingga kopra-kopra yang tadinya harganya 20 juta dijadikan minyak murni VCO tadi menjadi 650 juta. Nah, ini dikelola oleh orang-orang yang ahli, orang-orang profesional. Sehingga ketika ABDI ini terpilih, maka APBD itu sangat bermanfaat untuk masyarakat. Karena dia tahu bahwa APBD itu adalah milik rakyat, bukan milik bupati. Saya kira itu saja sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada yang mau bertanya? Aneh kini aku tinggal Mak. Sudah ya? Oke, kita kembalikan ke MC. Baik, kepada Bapak Ibu sekalian, mungkin pada kesempatan malam hari ini, karena kita juga sudah dihakimi oleh waktu, maka jikalau ingin kita minta waktu untuk kita berdiri sama-sama dulu. Kita berfoto sama-sama dan mari kita angkat semua tiga jari kita ke atas. Jikalau saya teriakan Abdi, jawabnya menang. Jikalau saya teriak Abdi, jawabnya menang. Jikalau saya teriak nomor 3, lantik. Boleh? Abdi, 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 nomor 3, nomor 3, nomor 3. Baik, komitmen kita di malam hari ini itu disaksikan oleh alam dan kemudian dinantikan oleh tanah. Maka di kesempatan yang baik ini pula komitmen Bapak Ibu sekalian, maka mari kita bersama-sama untuk mengantarkan pasangan nomor urut 3 Bapak Haji Abidin Jaaba dan juga Bapak Dedi Mirzad hingga ke tampuk kekuasaan ataupun kursi kepemimpinan Bupati Kabupaten Pulau Taliabu, agar kiranya perubahan itu kita rebut secara bersama. Maka inilah waktunya perubahan itu kita jemput bersama. Nomor urut baik, dengan yel-yel kita tadi, maka pertemuan kita di malam hari ini bukanlah pertemuan yang terakhir. Pertemuan kita di malam hari ini juga adalah pertemuan yang pertama, dan selanjutnya masih akan ada pertemuan kita untuk bersuara kembali dengan pasangan nomor urut 3 di kesempatan yang baik ini. Mungkin demikian apa yang kemudian bisa